Pernah nggak sih kamu melihat pemandangan ini di taman bermain, ada satu anak yang lari sana-sini, teriak kegirangan sama teman-teman barunya. Tapi di sudut lain, ada anak yang cuma nempel terus di kaki ibunya, nggak mau lepas bahkan nangis kalau disuruh gabung. Wah, itu klasik banget. Sering banget lihat yang begitu. Dan biasanya orang tuanya mulai panik, mukanya merah, terus keluar deh kalimat andalan. Ayo dong main, jangan malu-maluin. Nah, itu dia, jangan malu-maluin. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kemampuan bersosialisasi itu bukan tombol lampu yang bisa kita nyalakan on begitu saja kan? Rasanya kita sering lupa kalau itu adalah sebuah skill, bukan sekadar sifat bawaan. Tepat sekali. Itu poin kuncinya. Kita sering menganggap anak yang jago sosialisasi itu adalah anak yang ekstrovert, yang berani tampil. Padahal sosialisasi itu jauh lebih dalam dari itu. Ini soal empati, soal membaca situasi, soal negosiasi, dan yang paling penting, soal rasa aman. Kalau kita maksa anak yang lagi merasa nggak aman untuk bergaul, itu sama aja kayak kita nyuruh orang yang nggak bisa berenang buat langsung loncat ke kolam yang dalam. Bukannya bisa berenang, malah trauma. Metafora yang menarik. Jadi, alih-alih melempar mereka ke kolam dalam, kita harusnya ngajarin mereka main air dulu di pinggiran ya. Tapi pertanyaannya, dari mana kita memulainya? Karena di era sekarang, gadget seringkali jadi teman pertama anak sebelum manusia beneran. Betul, itu tantangan terbesar kita hari ini. Langkah pertamanya sebenarnya klise, tapi paling susah dilakukan. Jadilah cermin. Anak itu pengamat ulung loh. Mereka nggak belajar dari apa yang kita suruh, tapi dari apa yang mereka lihat. Kalau kita sebagai orang tua, waktu ketemu tetangga cuman senyum tipis lalu buru-buru masuk rumah, atau kalau lagi ngumpul keluarga mata kita, nempel di layar HP, ya jangan harap anak kita bakal punya inisiatif buat menyapa orang lain. Wah, ini kayak tamparan halus ya buat kita semua. Jadi sebelum kita komplain anak kita antisosial, kita harus cek dulu. Jangan-jangan kita sendiri yang mencontohkan itu. 100%. Sosialisasi itu menular. Kalau kita menunjukkan antusiasme saat bertemu orang, anak akan menangkap sinyal. Oh, dunia luar itu aman dan menyenangkan ya. Tapi kalau kita terlihat cemas atau tertutup, anak akan menyimpulkan orang lain itu ancaman. Jadi, latihan sosialisasi anak itu sebenarnya dimulai dari rehabilitasi perilaku sosial orang tuanya dulu. Masuk akal. Oke, anggaplah orang tuanya sudah memberi contoh yang baik. Tapi gimana dengan teknisnya? Misalnya soal berbagi. Ini kan drama paling sering terjadi. Mainan direbut, nangis, pukul-pukulan. Gimana cara melatih konsep berbagi tanpa bikin anak merasa miliknya dirampas? Ini menarik. Banyak orang tua yang obsesi banget anaknya harus pintar berbagi. Padahal, untuk anak usia balita, konsep kepemilikan itu masih kabur. Bagi mereka, mainan yang mereka pegang adalah perpanjangan dari diri mereka sendiri. Mengambil mainan mereka itu rasanya sama kayak nyubit tangan mereka. Sakit secara emosional. Jadi kalau mereka pelit, itu wajar. Sangat wajar. Justru aneh kalau anak kecil langsung rela kasih mainan kesayangannya ke orang asing. Cara melatihnya bukan dengan memaksa, kasih dong ke temannya, tapi dengan konsep giliran. Sekarang giliran kakak, nanti kalau jarum jam di angka 6, giliran adik ya. Ini mengajarkan struktur sosial dan kesabaran. Bukan sekadar pasrah barangnya diambil. Sosialisasi itu kan pada dasarnya adalah negosiasi kebutuhan saya dengan kebutuhan kamu. Saya suka itu. Negosiasi kebutuhan. Jadi kita sedang melatih diplomat kecil sebenarnya, bukan sekadar anak yang penurut. Lalu gimana dengan anak yang memang dasarnya pemalu atau introvert? Apakah kita perlu mengubah mereka? Jangan pernah mencoba mengubah wiring atau cetak biru anak. Introvert itu bukan penyakit sosial. Anak introvert bisa sangat jago bersosialisasi, tapi gayanya beda. Mereka mungkin nggak nyaman di pesta ulang tahun yang berisik, tapi mereka bisa jadi pendengar yang luar biasa saat main berdua saja dengan temannya. Tugas kita bukan mengubah mereka jadi party animal, tapi membekali mereka dengan alat untuk bertahan. Misalnya, ajarkan skrip sederhana. Skrip sederhana, maksudnya kayak naskah drama gitu. Mirip. Kadang anak bingung harus ngomong apa. Kita bisa latihan di rumah. Dek,
Kalau mau pinjam ayunan, bilangnya gimana? Atau, kalau ada yang dorong kamu harus bilang apa? Latihan role play di rumah saat suasana tenang itu efektif banget. Jadi, ketika mereka terjun ke medan perang, di taman bermain, mereka udah punya senjata kata-kata di saku mereka. Mereka nggak ngeblank. Itu brilian sih. Kita sering lupa kalau ngobrol itu butuh kosakata dan strategi. Kita nggak bisa berharap mereka improvisasi kalau dasarnya belum ada. Nah, ngomongin soal medan perang, konflik pasti terjadi kan? Kapan orang tua harus turun tangan jadi wasit, dan kapan harus tega membiarkan mereka menyelesaikan sendiri? Ini seni tingkat tinggi. Naluri kita pasti pengen langsung loncat dan membela anak kita, kan? Jangan nakal ya sama anak saya. Tapi, kalau setiap ada konflik kecil, kita langsung intervensi. Anak nggak akan pernah belajar resolusi konflik. Jadi kita nonton aja nih sambil makan popcorn. Hahaha, nggak gitu juga. Kita jadi pengawas di pinggir lapangan. Selama tidak ada kekerasan fisik, nggak ada yang pukul, gigit, atau membahayakan. Tahan diri. Beri mereka waktu. Seringkali, anak-anak itu punya cara unik buat baikan yang nggak masuk akal buat orang dewasa. 5 menit lalu, rebutan boneka. 5 menit, kemudian udah ketawa bareng ngejar kupu-kupu. Kalau kita masuk terlalu cepat, kita malah memvalidasi bahwa konflik itu berbahaya dan butuh orang dewasa buat nyelesain. Bener juga, kadang kita yang bikin dramanya jadi panjang, padahal anaknya udah lupa. Tapi B, ada satu hal yang mengganjal. Di zaman sekarang, interaksi tatap muka makin jarang. Anak-anak main game online, mereka ngobrol lewat chat atau voice call. Apakah itu dihitung sebagai latihan sosialisasi? Itu bentuk sosialisasi. Ya, tapi itu sosialisasi yang pincang. Kenapa? Karena komunikasi manusia itu mayoritas nonverbal. Nada suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Di game online, anak mungkin belajar kerja sama tim atau strategi, tapi mereka kehilangan pelajaran penting soal empati visual. Mereka nggak lihat muka temannya sedih pas dikatain noob. Mereka nggak belajar menahan diri karena nggak melihat dampak langsung dari kata-kata mereka. Wow, itu poin yang dalam banget. Sosialisasi yang pincang. Jadi mereka terhubung, tapi rasa kemanusiaannya mungkin tumpul ya. Betul. Makanya digital itu boleh, tapi fisik itu wajib. Kita harus ciptakan ruang di mana anak-anak harus berinteraksi tanpa layar. Ajak mereka ke pasar tradisional, biarkan mereka bayar sendiri ke kasir, ajak main board game di rumah. Hal-hal analog ini memaksa otak mereka untuk membaca sinyal-sinyal halus dari manusia lain. Itu skill mahal di masa depan loh. Di saat AI bisa melakukan segalanya, kemampuan untuk benar-benar terhubung dengan manusia lain secara emosional akan jadi aset paling berharga. Setuju banget. Jadi melatih anak bersosialisasi itu sebenarnya investasi jangka panjang ya. Bukan biar mereka populer di sekolah, tapi biar mereka bisa survive dan jadi manusia yang utuh di masyarakat nanti. Tepat sekali. Kita sedang membesarkan warga masyarakat masa depan. Kita ingin mereka jadi orang yang bisa mendengarkan, bisa menyampaikan pendapat tanpa menyakiti, dan bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda pandangan. Itu semua dimulai dari hal kecil. Senyum ke tetangga, antre di perosotan, dan bilang terima kasih. Luar biasa. Obrolan ini bikin saya sadar kalau melatih anak itu sebenarnya perjalanan melatih diri sendiri juga untuk jadi lebih peka. Rasanya berat tapi seru kalau kita tahu kuncinya. Memang butuh napas panjang. Tapi ingat, setiap interaksi kecil itu adalah bata yang menyusun jembatan mereka ke dunia luar. Nikmati prosesnya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau hari ini anak masih ngumpet di belakang kaki. Besok dicoba lagi. Benar, proses di atas hasil. Nah, teman-teman pendengar, topik ini pasti relate banget sama keseharian kalian, entah sebagai orang tua, paman, bibi, atau calon orang tua. Kami penasaran banget, apa sih tantangan terbesar kalian waktu ngajarin si kecil bergaul? Ada cerita lucu atau malah drama yang bikin pusing? Iya, tolong tulis di kolom komentar ya. Kami pengen banget baca pengalaman real dari kalian. Siapa tahu cara unik kalian bisa jadi inspirasi buat pendengar lain yang lagi struggle.
Dan kalau kalian merasa obrolan kita hari ini ngasih perspektif baru atau minimal bikin kalian merasa, oh aku nggak sendirian, jangan ragu buat tekan tombol like-nya. Itu apresiasi kecil yang berarti banget buat kami. Betul. Dan jangan lupa share episode ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sesama orang tua. Siapa tahu mereka butuh dengar ini supaya nggak panik lagi kalau anaknya malu-malu di taman bermain. Terakhir, biar kalian nggak ketinggalan obrolan-obrolan deep tapi santai kayak gini, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita bakal terus bedah topik-topik parenting dan kehidupan dengan cara yang beda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, kita belajar bareng-bareng di sini. Bye everyone, selamat bersosialisasi.